Halo, selamat datang di channel Pustakawan Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan. Pada hari ini, Bunda Diah akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Bangau Ajaib. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkannya? Zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka hanya mengandalkan hasil menjual kayu bakar untuk hidup. Pada suatu hari yang bersalju, si kakek dan nenek pergi menjual kayu bakar ke kota. Di tengah jalan, mereka melihat seekor burung bangau yang terperangkap. Dan karena kasihan, mereka menolong dan melepaskannya. Beberapa malam kemudian, terdengarlah suara orang yang mengetuk pintu. Di luar pintu terlihat seorang gadis bernama Otsuru yang sedang menggigil kedinginan. Gadis itu bercerita bahwa dia hidup sebatang kara. Malam ini begitu dingin, Nek. Jadi, aku mencari tempat untuk menghangatkan badan. Lagi pula, aku sulit mencari jalan menuju ke kota. Untung saja, aku melihat setitik cahaya api di rumah ini, kata Otsuru. Si kakek dan nenek saling memandang dan tersenyum. Akhirnya nenek berbicara. Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau, Nak. Otsuru pun menerima ajakan si kakek dan nenek. Otsuru sangat rajin dan suka membantu pekerjaan nenek, seperti memasak dan membersihkan rumah. Suatu hari, si kakek pulang dengan lesu karena hutan di dekat rumah mereka sudah gundul. Jadi mereka tidak punya tempat untuk mencari kayu bakar. Loh, kok sudah pulang, Kek? Tanya nenek bingung. Luas hutan kita semakin sempit, Nek. Sisa-sisa ranting yang patah semakin sulit dicari. Para pemuda lebih suka menebang dan tidak menanamnya kembali, jelas kakek. Otsuru mendengar pembicaraan itu, langsung masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian, ia keluar dari kamar dengan membawa kain tenun yang sangat indah. Jangan bersedih, Kek. Nek, jual saja kain tenun yang saya buat ini. Si kakek pun membawa kain itu ke pasar. Ternyata kain tenun indah itu terjual dengan harga yang sangat tinggi. Terima kasih, Nak. Uang ini cukup untuk hidup kita selama 1 minggu. Si nenek pun memeluk Otsuru dan berterima kasih atas bantuan gadis tersebut. Sejak saat itu, Otsuru selalu menenun kain untuk menghidupi keluarga. Namun Otsuru meminta agar jangan ada yang masuk ke kamarnya ketika terdengar bunyi alat tenun. Semalaman, Otsuru menenun untuk menghasilkan kain yang indah. Ketika Otsuru keluar kamar, si kakek segera ke pasar untuk menjual kain indah tersebut. Kain-kain tenun Otsuru terjual dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan banyak orang yang memesan kain tenun tersebut. Si kakek pun memberitahu Otsuru tentang pesanan kain tersebut. Namun Otsuru menggeleng. Ini akan menjadi yang terakhir, kata Otsuru lirih. Ia segera masuk ke kamar dan terdengarlah bunyi alat tenun. Karena tidak bisa menahan rasa penasaran, kakek dan nenek mengintip ke kamar Otsuru. Mereka bingung karena Otsuru bisa menenun dengan cepat dan sangat indah. Alangkah terkejutnya karena yang mereka lihat bukanlah Otsuru, melainkan seekor bangau putih yang sedang mencabuti bulunya untuk bahan menenun. Bangau putih itu menoleh dan melihat kakek dan nenek yang sedang memperhatikannya. Kakek dan nenek,
sekarang sudah tahu siapa saya. Saya adalah Bango Putih yang pernah kalian tolong. Saya ingin membalas jasa kalian dengan menenun kain dari bulu saya sendiri. Jelasnya, kakek dan nenek pun sedih melihat kenyataan itu. Seperti yang telah saya katakan, saya harus pergi sekarang. Maafkan saya, kata Bango Putih. Oh, jangan pergi, Otsuru. Tinggallah bersama kami, pinta kakek dan nenek. Bango Putih tetap menggeleng dan terbang tinggi ke awan. Sementara itu, kakek dan nenek hanya bisa menangis sedih. Mereka menolong Bango, tidak mengharapkan apa-apa. Tetapi Bango itu membalas kebaikan kakek dan nenek dengan cara yang membahayakan untuk dirinya sendiri. Nah, itulah tadi adik-adik cerita yang berjudul Bango Ajaib yang diambil dari seri dongeng terbaik, dongeng dunia paling inspiratif untuk pengantar tidur, karya Vita Nur Arifah. Untuk cerita lengkapnya, adik-adik bisa meminjam buku ini di Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Bye.